Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allah ta'ala billahi minasyaitanir rajim wa ratilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah dan Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah ya Rabb kami tambahkan kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tinggal menunggu hari. Begitu hari Sabtu 2 Selasa besok kita sudah mulai tarawih insyaallah. Tidak terasa, tetapi iftar Ramadan jangan sampai hanya sepekan pertama. Sekarang ada kemajuan, trennya itu jamaah baru membeludak hanya sepekan pertama. Sepekan kedua sudah ada, sepekan kedua, ketiga sudah hilang. Sekarang Ramadan hanya sepekan. Itu yang kami mati di beberapa masjid seperti ini. Dan Allah, semoga Allah mengistimewakan kita, berikan kita kemahan, kesabaran dalam kita menjalani puasa Ramadan. Baik, kita masuk surah Al-Adiyat ayat yang kelima. Kita akan murajaah irama muratan nahawan, dengarkan dan ulangi. Nada satu itu naik. Nada satu itu naik. Nada dua itu datang. Nada dua itu datang. Nada tiga itu turun. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abaka. Aba, aba, abaka. Aba, aba, abaka. Aba, 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 abaka, kita ada murajaah dari surah Al-Fatihah dan kita mulai dari ta'awud. Dengarkan dan ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. 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 Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Pak Yuli. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Pak Surah. Wa ma Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nasbah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pak Taufik. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Pak Yanto. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Pak Yusuf. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Pak Yusuf. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Pak Taufik. Narun hamiyah. Surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.
والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا Juningan فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا Baik, kita masuk materi baru. Malam ini kita bahas surah Al-Adiyat ayat yang kelima. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kita lihat dari kaidah bahasa dalam surah Al-Adiyat ayat yang kelima. Perhatikan setiap huruf dalam Al-Quran adalah cahaya, nur. Setiap kata, kalimat adalah energi yang menggerakkan hati. Dan surah Al-Adiyat yang kelima menunjukkan bagaimana tiga kata sederhana fawasatna bihi jam'a mampu melukiskan adegan penuh keberanian asyaja'ah. Nahwu, sorf dan balaghah berpadu harmoni yang membuat kita takjub. Al-Adiyat sudah mulai berlari bukan sekedar gambar fisik, melainkan simbol kekuatan iman yang menembus segala rintangan. Kita akan bedah dari kaidah bahasa Arab klasik maupun modern agar semakin jelas bagaimana kekuatan bahasa Al-Quran. Baik, kita akan lihat dari sisi i'rab atau analisis nahwu, gramatikal. Ada fa yang merupakan harfu atf, huruf sambung yang berfungsi sebagai penghubung antara ayat sebelumnya dengan ayat ini. Ada wa yang merupakan harfu atf, fa juga merupakan harfu atf, penghubung. Menurut Alkitab karya Sibawai, huruf fa sering digunakan untuk menunjukkan takkid, urutan cepat. Wal adiyati fal fa fa fa. Kemudian wasawwana fi'il madhi, kata kerja lampau. Bahasa Inggris kita panggil dengan past tense. Dari akar kata wasaupo dan wazannya atau rumusnya adalah fa'alna. Subjeknya adalah dhamir nun niswah na, fawasaupo na pendek. Kalau na pendek berarti mereka jamak perempuan. Itu kembali kepada mereka kuda-kuda betina yang berlari. Al-Adiyat. Dalam syarah Ibnu Aqil atas Alfiyah Ibnu Malik, fi'il yang diakhiri dengan nun niswah menunjukkan pelaku jamak perempuan. Itu kembali kepada Al-Adiyat, kuda-kuda betina. Kemudian ketiga bihi. Bi merupakan harfu jar dan sesuatu dinamakan jar majrur. Bila harfu jar sedangkan hi adalah dhamir kembali kepada lari kuda atau kecepatan. Hi aslinya u, karena bi maka u berubah menjadi kasroh, bi i, tidak boleh bi.
Kemudian al-ladzi kara Ibnu Hisham, huruf B di sini berfungsi sebagai ta'diyah, menjadikan fiil transitif. Yang keempat ada kata jam'an, maf'ul bi tsani. Dalam bahasa kita dalam makna objek, tapi yang kedua dalam bentuk nakirah mansub, dalam bentuk indefinitif. Dan dia akhirnya adalah fathatain karena dia nasab adalah fathah. Mengi'rab Al-Quran karya Abu Ja'far An-Nahas, kata jam'an di sini bermakna sekumpulan besar musuh. Jam'an, jama'ah, sekumpulan. Kemudian kita lihat dari sini tasnif atau soraf dalam ayat ini. Ada kata wasatna. Bahasa dari kata wasato yang bermakna tengah. Ummatan wasaton, umat pertengahan. Wasat, pertengahan. Bentuk fi'il yang terkatakan adalah wasato yausatu usulwan. Dalam ayat ini digunakan bentuk fi'il jamak muannas wasatna. Kalau dhamirnya kata gantinya kembali kepada budak-budak betina al-adiyat. Menurut Alfiyah Ibnu Malik, perubahan bentuk fi'il dengan tambahan nun nisbah kaidah khusus untuk menunjukkan pelaku jamak perempuan, budak-budak betina yang berlari. Al-adiyat. Kemudian kita lihat dari sisi balaghah, keindahan retorika dalam ayat ini. Yang pertama ada isti'arah, ada metafora. Kuda yang berlari digambarkan menembus ke tengah kumpulan musuh. Fawasatna. Ini bukan sekedar definisi fisik, tetapi metafora tentang keberanian, asyaja'ah, dan kekuatan al-quwwah. Kemudian yang kedua ijaz, ada kepadan makna. Hanya dengan 3 kata, fawasatna bihi jam'ah. Al-Quran menggambarkan adegan dramatis kuda berlari, menembus dan menghantam musuh. Kemudian ketiga ada taswir, gambaran visual, ada visualisasi. Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, ayat ini menghadirkan gambaran visual yang kuat. Setelah kita melihat kuda-kuda itu menerobos barisan musuh. Fawasatna bihi jam'an. Kemudian yang ada tafkhim, ada pengagungan. Kalau kaidah tajwid tafkhim namanya bermakna tebal. Kalau dalam kaidah kalau tafkhim adalah tafkhim adalah pengagungan. Kata jam'an dalam bentuk nakirah indefinitif. Ciri khas tidak isim nakirah tidak ada alnya. Bukan al-jam'ah, tapi jam'an. Memberi kesan besar dan menakutkan. Kelompoknya besar, menakutkan. Kesimpulan, kaidah bahasa Al-Quran adalah pintu menuju penghayatan yang lebih dalam. Kalau kita memang mau tadabbur, melihat betul ke dalam bahasa Al-Quran, mau tidak harus memahami bahasa Arab. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mukjizat Al-Quran bukan hanya pada makna, tetapi juga pada suatu kata yang menggugah jiwa. Dan belajar bahasa Arab berarti membuka diri kita untuk merasakan getar spiritual yang Allah titipkan dalam setiap ayatnya. Fawasatna bihi jam'ah. Singkat, padat, jelas, tapi luar biasa maknanya. Baik, kita lihat dari sisi ilmu tajwid.
Ada kata fawasatna bihi jam'a. Ada ta di tengah kata, dia punya sifat qalqalah. Dan qalqalah ini adalah dengan kata qalqalah surah. Maka pantulkan tetapi tidak terlalu nampak. Fawasatna, fawasatna, sawtana. Kemudian ada ha di sini, ha dhamir yang setelahnya bukan alif, bukan hamzah, maka dia masilah qasirah, dibaca dua harokat. Fawasatna bihi, hanya dua harokat. Baik, kita akan bedah per huruf. Ada huruf fa, ujung gigi ke atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah. Fa, fa. Kemudian wawu, dua bibir atas bawah dibulatkan, dimonyongkan. Wa, pastikan mulut monyong. Fa, wa, fa, wa. Kemudian sin, ujung lidah letakkan pada dinding bagian dalam gigi seri bawah. Sa, fa, wa, sa. Fa, fa, wa, sa. Kalau fa, ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Fa wa sawqa, sawqana, sawqana, sawqana. Nun, ujung lidah dengan gusi dua gigi seri atas. Na, ni, nu. Dan dia termasuk huruf tarkib tipis, maka jangan sampai tiba-tiba no, na. Ba, dua bibir atas bawah dipertemukan dan dirapatkan. Ba, bi, bu, bu. Kemudian ha dari pangkal tenggorokan. Kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Fawasatna bihi, fawasatna bihi, fawasatna bihi, fawasatna bihi, fawasatna bihi, fawasatna bihi. Ingat, nunnya jangan sampai dibaca panjang. Kita saya mendengar ada yang nunnya dibaca panjang. Fawasatna bihi, dia pendek. Kalau namanya nanti akan merubah arti mana dari yang tersebut. Fawasatna bihi, langsung disambung dengan huruf berikutnya. Jadi kita langsung lagi. Fawasatna bihi, fawasatna bihi. Kemudian jam'ah. Ada huruf jim dari tengah lidah. Jam, jam. Dan dia punya sifat jahr, berarti tidak keluar nafas, maka jangan sampai ja. Tengah lidah memanfaatkan ke langit-langit. Ja. Min, dua bibir dipertemukan dan dirapatkan disertai gunnah. Jam, sedikit alerkan karena dia punya sifat baiknya tertawas. Jam. Kemudian ain, tenggorokan bagian tengah. Kemudian di sini ain berharokat fathatain dan di akhir ayat, maka kemudian dia mad iwad, dibaca dua harokat. Jam'a. Baik, kita praktekkan, dengarkan dan ulangi. Jam'a. Kita buka dengan kata sebelumnya. Dengarkan dan ulangi. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Sekali lagi. Fawasatna
جمعا Pak Sugeng. فوسطنا به جمعا Pak Nur Ali. فوسطنا به جمعا Pak Yuli. فوسطنا به جمعا Pak Juningen. فوسطنا به جمعا Pak Suroto. فوسطنا به جمعا Mas Fakih. فوسطنا به جمعا Pak Taufiq. فوسطنا به جمعا Pak Yanto. فوسطنا به جمعا Pak Yusuf. فوسطنا به جمعا Pak Bun. فوسطنا به جمعا. Baik, kita ulang, dengarkan dan ulangi. Fawasatna bihi jam'a. فوسطنا به جمعا. Baik, kita akan tadabbur pelajaran dari ayat kelima surah Al-Adiyat. Ingat, surah Al-Adiyat menggambarkan dengan sangat kuat bagaimana kuda perang berlari kencang. Wal-adiyati dhabha, bernafas terengah, kemudian memercikan api dari tapaknya, lalu menerobos ke tengah-tengah pasukan musuh. Fawasatna bihi jam'a. Ayat ini bukan sekedar deskripsi heroik dan sebuah simbol kekuatan, al-quwwah, keberanian, syaja'ah, dan fokus. Tadabbur ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah menanamkan nilai keteguhan, keberanian, dan orientasi tujuan dalam kehidupan seorang. Dan di era yang sekarang adalah digital dan media sosial ini relevan sebagai dorongan agar kita mampu menerus kerumunan informasi, distraksi, dan tantangan zaman dan keberanian, fokus, dan semangat juang yang sama seperti kuda perang yang menerobos barisan musuh. Fawasatna bihi jam'a. Baik, kita lihat dari sisi bab yang pertama, masuk penjelasan tafsir berkaitan dengan ayat yang kelima surah Al-Adiyat. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan kuda perang yang berani menembus barisan musuh, menunjukkan keberanian dan kekuatan pasukan yang menungganginya. Inilah gambaran yang tentang keteguhan hati dalam menghadapi rintangan. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ini adalah sumpah atas fenomena kuda perang untuk menunjukkan betapa manusia sering lalai dan tidak bersyukur. Kuda yang berani menembus musuh dari perang bagi semangat jihad dan pengorbanan. Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa kuda yang masuk ke tengah musuh simbol keberanian yang luar biasa. Allah mengangkat fenomena sebagai sumpah untuk menegaskan kesungguhan perjuangan. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari gambaran kuda perang yang digunakan dalam jihad. Ia menekankan kecepatan, kekuatan, dan keberanian sebagai badan manusia agar tidak lalai dari tujuan ini. Kemudian tafsir Al-Jalalain menafsirkan ayat ini sebagai kuda yang masuk ke tengah musuh dengan keberanian, beri simbol keteguhan dan fokus. Kemudian Imam Al-Marwazi menekankan sisi psikologis kuda yang berani menembus musuh dan jiwa yang berani menghadapi tantangan besar. Kemudian tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahbah Az-Zuhaili
menekankan bahwa ayat inilah sumpah Allah atas fenomena kuda perang untuk mengingatkan manusia agar tidak lalai dari akhirat. Kemudian tafsir As-Sa'di menekankan bahwa ayat inilah garis semangat juang yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin dalam menghadapi ujian dunia. Kemudian dalam Yattabau Ayati, Syekh Umar bin Abdullah Al-Mukbil, beliau menekankan bahwa ayat ini mengajarkan keteguhan, keberanian dan fokus pada tujuan. Relevan bagi siapapun yang ingin menembus tantangan zaman. Kita masuk bab yang kedua, ada pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, keberanian menembus tantangan. Seperti kuda yang menerobos musuh, bahwa sabana bihi jam'ah. Seorang mukmin harus berani menembus tantangan hidup, distraksi digital, dan arus informasi media sosial. Yang kedua, fokus pada tujuan. Kuda tidak berhenti di pinggir. Ia masuk ke tengah, fawasata nabi, ke tengah. Ini mengajarkan kita untuk tidak setengah hati dalam perjuangan, baik dalam ibadah maupun dalam menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, keteguhan dan konsistensi, istiqomah. Ayat ini mengajarkan istiqomah, keberanian konsisten, bukan hanya sesaat. Dalam era AI, teknologi istiqomah berarti menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk melarikan diri. Yang keempat, relevansi kontemporer. Di era digital musuh bisa berupa hoax, distraksi, konten negatif, dan algoritma yang menjerat perhatian. Tanda berarti mengajarkan kita untuk berani menembus kerumunan informasi filter Quran, memilih yang bermanfaat, meninggalkan yang sia-sia. Dan dalam dunia AI ini mengajarkan dan menginspirasi kita untuk mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya. Kesimpulan, Surah Al-Alaq yang kelima bukan sekedar gambaran kuda perang, tetapi simbol keberanian, fokus dan keteguhan. Tanda ayat ini mengajarkan kita untuk berani menembus tantangan zaman, baik di medan perang klasik maupun di medan digital modern. Dan di era media sosial dan AI ini menginspirasi kita untuk menjadi pejuang kebenaran, yang berani menembus kerumunan informasi, tetap fokus pada tujuan hidup dan istiqomah dalam jalan Allah. Dan sabar dalam perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Kapan ada ujian, maka dengan kesabaran kita dalam menempuhnya. Sabar, sabar, sabar. Isbiru wa sabiru. Sudah suruh bersabar, masih disuruh untuk memperkuat kesabaran. Luar biasa. Jadi sabar saya tidak cukup. Perkuat kesabaran. Isbiru wa sabiru. Dan tantangan ke depan semakin berat. Apalagi anak cucu kita, luar biasa tantangannya. Kita menghadapi generasi alfa, Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha itu lebih parah dari sisi kemampuan mereka untuk belajar, semangat mereka untuk membaca 0,001 kemampuan mereka untuk belajar. Jadi kita lihat dari sisi bahasa-bahasa sekarang, lihat mereka untuk belajar, membaca sangat penting sekali. Dan itulah yang kita hadapi sekarang sebagai pendidik, guru, dosen, siapapun kita, orang tua, berat tantangan itu dan kita, generasi kita ke depan. Begitu tadabbur kita dari surah Al-Adiyat ayat yang kelima, luar biasa. Di awal-awal luar biasa tentang bagaimana keberanian, kemudian keteguhan, kesabaran, fokus
menghadapi distraksi dari tantangan. Kemudian nanti di belakang ayat ini luar biasa ya, membuat kita menangis. Seharusnya kalau kita memilih betul dan mentadabbur betul ayat ini. Jadi ada iltifat, ada peralihan fokus. Di awal-awal keberanian, kekuatan, di tengah nanti ada hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Luar biasa. Dari surah Al-Adiyat. Besok kita akan melanjutkan pada bulan Ramadan insyaallah, dan nanti akan kita ubah waktunya berarti pada sholat tarawih insyaallah. Tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekali kami semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok